Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah terbit. Assalamualaikum semuanya, salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Desa, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan tempat berkumpulnya para pekerja konstruksi, kontraktor, pemerintah, dan masyarakat sebagai yang punya dana saling bahu-membahu membangun negeri ini. Video kali ini membahas mengenai PP sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat 7 bab serta 143 pasal dan penjelasan mengenai pembebasan lahan. Video ini sangat penting untuk masyarakat yang terkena pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Jadi jangan lewatkan video ini. Tapi sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari channel ini. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nur Hadi Putra mengatakan PP ini memperkenalkan pengaturan baru bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU JK. Pasal 123 UU JK menyatakan bahwa nilai ganti kerugian bersifat final dan tim penilai mendampingi saat musyawarah. Penetapan lokasi atau penlok juga diatur dalam PP ini. Penlok untuk pengadaan tanah skala kecil ditetapkan oleh bupati atau wali kota, dan pelaksanaan pengadaan tanahnya dapat dilakukan dengan tahapan pengadaan tanah ataupun secara langsung. Jangka waktu berlakunya penlok diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang tanpa melalui proses dari awal. Terdapat 4 tahapan dalam proses pengadaan tanah, yaitu perencanaan, persiapan, penyerahan hasil, serta pelaksanaan. Dalam tahapan perencanaan, ini merupakan kewenangan instansi yang membutuhkan pengadaan tanah. Lalu, untuk persiapan merupakan wewenang kepala daerah. Kemudian untuk pelaksanaan merupakan tugas pokok dari Kementerian ATR atau BPN. Siklus pengadaan tanah itu diatur dalam PP tersebut. Dalam PP itu, untuk dokumen perencanaan pengadaan tanah baik skala kecil maupun skala besar harus diperhatikan juga kesesuaian tata ruang. Tata ruang ini menjadi landasan utama dan ini perlu diperhatikan dalam aspek perencanaan. Dalam tahapan persiapan, PP Nomor 19 Tahun 2021 menekankan harus terdapat kesepakatan lokasi dengan pihak yang berhak maupun pengelola barang serta pengguna barang. Kesepakatan lokasi tersebut didapat melalui konsultasi publik. Dalam tahapan ini, peran gubernur penting karena bagaimana mewujudkan bahwa lokasi yang ditetapkan akan dilakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Adanya kesepakatan lokasi ini, harapannya tidak ada masyarakat yang menolak karena sebenarnya kesepakatan sudah dicapai melalui konsultasi publik tadi. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nur Hadi menuturkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan nilai ganti kerugian adalah layak dan adil. Sementara itu, yang menjadi objek penilaian adalah tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, serta benda yang berkaitan dengan tanah.
Ini merupakan kerugian fisik langsung dan dinilai berdasarkan harga pasar. Selain mengganti kerugian fisik, PP tersebut juga menilai ganti rugi non-fisik. Kerugian non-fisik antara lain kehilangan pekerjaan, bisnis atau alih profesi, kerugian emosional atau solatolium, dan kerugian karena sisa tanah dan fisik lainnya. Lalu dikenal juga beban masa tunggu. Dalam hal ini terdapat jarak masa tunggu antara penlok dengan syarat pembayaran ganti kerugian. Dengan adanya ganti rugi fisik, ganti rugi non-fisik maupun masa tunggu tadi, seharusnya nilai ganti kerugian tidak lebih rendah dari nilai properti. Itulah peraturan pemerintah atau PP yang diharapkan tidak merugikan satu pihak, khususnya bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan, sehingga proses pengadaan tanah juga bisa lebih baik dan terbuka satu sama lain. Mungkin ini saja ulasan untuk saat ini. Semoga saja ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sudah saatnya saya undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.